stand forever in your mighty hand, living with your promise written on my heart. I am yours, surrendered, mold me to you. You set me in your family, calling me your own. Now I belong to you, Lord. I need your spirit, your word, your truth in my life. My deep desire to know you more. In your name I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring, heaven knows I long to love you with all I am. I belong to you. Forever in your mighty hands, living with your promise written on my heart. Oh, I am yours, surrendered, hold me to you. You set me in your family, calling me your own. Oh, now I belong to you, Lord. I need your spirit, your words, your truth. Hear my cry, my deep desire to know you more. In your name I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring, heaven knows I long to love you with all I am. I belong to you. Oh, I belong to you, Jesus. Hallelujah. Oh, na, 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 na. Na, na. Na, 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 na. Na, na. Hallelujah. Oh, hallelujah. Na, 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 na. Aku milikmu Tuhan, betul seperti yang kau mau. Yesus, Yesus. Oh, haleluya.
need your spirit, your word, your truth. Hear my cry, my deep desire to know you more. Oh, in your name I will lift my hands to the King. This anthem my praise I bring. Heaven knows I long to love you with all I am. I belong to you. I belong to you. I belong to you. Oh, Jesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi. Apa kabar saudara semua pagi hari ini? Saya berdoa, saya percaya Tuhan memberkati saudara semua dan Tuhan akan menyertai saudara sepanjang hari ini. Mari pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, kita mau merenungkan firman Tuhan sejenak. Kita mau baca Matius pasal yang keempat, ayat 1 sampai 4. Perikopnya adalah pencobaan di padang gurun. Ayat pertama kita baca, mulai. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, dari ayat pertama kita belajar, ya, kok bisa-bisanya seolah-olah Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ya, kita lihat bahwa iblis itu adalah pribadi yang selalu cari celah, selalu cari cara. Bukan cuma manusia, bahkan Yesus pun, iblis nggak takut dalam hal berusaha mencobai. Tapi kalau dalam hal kuasa Yesus, iblis sangat ketakutan. Maka iblis berusaha untuk tidak menguliti kuasa Yesus, tapi mencoba mengakali Yesus untuk bisa mengingkari firman Tuhan. Firman Tuhan yang sudah tertulis. Dan di sini kita belajar bahwa Yesus melawan iblis menggunakan firman Tuhan. Maka kita harus mengisi hidup kita dengan firman Tuhan, supaya kita bisa maju melawan iblis dengan kuasa kebenaran firman Tuhan. Ya, dikisahkan di ayat yang pertama bahwa iblis berbicara pada Yesus secara roh. Ya, kita lihat, kita belajar bahwa tujuan iblis itu selalu untuk menjatuhkan, untuk menggagalkan kita. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa sosok iblis itu tidak nampak di alam nyata, tetapi hanya di alam roh. Kita harus tahu bahwa iblis itu ternyata hobinya juga bekerja di balik layar. Dia tidak tampil di depan, dia di belakang layar. Ya. Dan tempat di mana
Yesus dicobai ini kira-kira di sekitar antara kota Yeriko dan Laut Mati. Ya. Sedangkan Yerusalem itu agak lebih tinggi dari Yeriko. Kita tahu bahwa Yeriko itu adalah tempat kota terendah di dunia, kota tertua di dunia. Yerusalem itu tinggi, kurang lebih bedanya hampir 860 meter, 900 meter di atas kota Yeriko. Dan jaraknya kalau saudara tempuh menggunakan bis, kalau saudara ke Israel kurang lebih 40 km lebih. Ya. Nah, iblis di sini kurang ajar. Berusaha mengakali Yesus. Berusaha menggagalkan, menjatuhkan Yesus. Ya. Padahal Yesus berpuasa di ayat 2 dituliskan. Setelah berpuasa selesai, harusnya kalau orang selesai berpuasa, ya, selain lapar, dia jadi orang yang lebih dekat kepada Tuhan. Tapi justru iblis tidak tinggal diam. Banyak orang yang bertanya, loh, kok saya setelah berpuasa kok seakan-akan tidak terjadi apa-apa? Karena iblis akan selalu cari celah. Apalagi, perhatikan baik-baik garis bawah ini, ketika Anda semakin dekat pada rencana Tuhan atau tujuan Tuhan, iblis akan semakin, bahasa Jawanya, sipat koping, saudara ya, akan semakin kebakaran jenggot. Loh, lah kok ini hampir bisa dapat kemenangan. Jangan sampai dia menang. Ayo kita berusaha gagalkan. Hari-hari ini saudara yang sudah berdoa sungguh-sungguh, saudara-saudara yang sudah bersyukur, dan kelihatannya kok semakin tinggi, semakin berat, ya, seperti naik gunung, semakin tinggi, semakin berat. Udaranya semakin tipis, semakin berat masalah yang menghadang. Jangan takut, itu iblis hanya mengintimidasi saudara. Kalau saudara sungguh-sungguh berdoa, apalagi saudara merendahkan diri berpuasa, jawaban doa dari Tuhan itu pasti akan terjadi. Ya, kita tidak boleh ragu. Iblis itu hobinya, kerjanya mencobai, menggagalkan, memusnahkan. Di ayat yang ketiga dicatat, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ya, di ayat yang ketiga ini kita belajar, iblis itu melakukannya dengan hal yang kira-kira iblis tahu bahwa Tuhan dengan mudah akan bisa melakukannya. Dengan menyuruh mengubah batu menjadi roti. Padahal sebetulnya ketika iblis menyuruh Yesus mengubah batu menjadi roti, iblis itu sedang melecehkan Yesus. Karena hal itu tidak masuk akal. Ya. Tapi bisa enggak Yesus? Bisa. Tapi hal itu tidak masuk akal. Iblis melecehkan Yesus. Ya. Kecuali kalau disuruh, oh ini ada tepung, Yesus ubahlah tepung ini menjadi roti. Nah itu sesuatu yang secara saintifik jalurnya memang begitu. Dari tepung menjadi roti. Ya. Meskipun kalau hal yang tidak saintifik pun Yesus bisa melakukannya. Tapi di sini konteksnya iblis ini meremehkan, melecehkan Yesus. Ya, bayangkan betapa kurang ajarnya. Tapi karena Yesus adalah Tuhan, kita belajar di KPK minggu lalu, ya, kita belajar juga di ibadah pagi, Yesus adalah Tuhan. Jadi Yesus tetap berada di jalurnya. Dia tidak bisa dicobai. Untuk menjadi roti harus ada prosesnya. Dan Yesus menghargai proses ini. Tuhan Allah Bapa menghargai proses. Kalau hidup saudara menjalani sebuah perjalanan, Yesus menghargai itu. Karena Yesus tidak ingin kita menjadi umat Kristen yang instan. Ya. Karena proses itu akan selalu mengajarkan banyak hal pada kita. Untuk menjadi roti harus ada proses benih gandum yang ditabur. Dan kemudian tumbuh, dituai, gandum diubah menjadi tepung, tepung diproses menjadi roti. Ya. Yesus tahu bahwa makanan itu bukan yang terutama.
Makanya Yesus berkata di ayat yang keempat itu, firman Tuhan yang terutama, bukan makanan. Ya. Dikatakan di ayat 4, kita semua sudah sering baca, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, dalam pencobaan yang pertama ini, Yesus tidak memberi kesempatan pada iblis untuk membantah lagi. Dia langsung berkata, ada tertulis, firman Tuhan yang berkuasa itu membungkam iblis. Pagi hari ini percaya, baca firman-Mu saudara, sehingga firman Tuhan yang kau baca akan membungkam iblis dan segala intimidasi yang dia kirimkan ke dalam hidup kita. Iblis akan dibungkam oleh kebenaran firman Tuhan. Ayat 4 juga menggambarkan, memperlihatkan pada kita bahwa Yesus berhasil mengatasi provokasi yang melecehkan Yesus itu tadi. Yesus berhasil mengatakan bahwa manusia bukan hidup dari roti saja. Kalau kamu menyuruh aku mengubah batu menjadi roti supaya aku tidak lapar lagi, kamu salah, bukan itu yang utama. Saudara, coba kita bayangkan kalau Yesus berhasil diprovokasi oleh iblis. Artinya yang pertama, maka Yesus ini adalah pribadi yang tunduk atau menurut kepada iblis. Yang kedua, Yesus yang seharusnya sangat bisa mengubah batu menjadi roti. Tapi Yesus ketika melakukan itu, ketika mentaati iblis seandainya dia melakukan, puji Tuhan Yesus tidak melakukan itu karena Yesus adalah Tuhan yang selalu tunduk, selalu berada di jalurnya Tuhan. Yesus tidak melanggar prinsip itu. Dan Yesus tidak melanggar proses yang namanya menabur menuai. Sebab proses menjadi roti itu harus ada benih yang ditabur dulu. Kemudian tepung diproses menjadi roti. Kalau kita tarik mundur ke Kejadian, Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa karena dia bisa terprovokasi oleh iblis. Ya, dengan mengatakan bahwa ya sudahlah, enggak masalah makan buah terlarang. Enggak apa-apalah. Padahal jelas-jelas dikatakan jangan. Mungkin ya, kalau saudara punya anak bayi yang hidup di zaman sekarang, sepertinya Adam dan Hawa ini masih sangat kanak-kanak. Kenapa saudara? Kalau saudara belajar tentang toddler atau tentang baby, kalau saudara memberikan perintah kepada bayi dan mengatakan jangan, misalnya jangan makan itu kotor, maka bayi akan menghilangkan kata jangan sehingga yang dia terima adalah makan itu kotor. Kenapa kok bisa? Kita tidak tahu, ilmu pengetahuan yang memberitahu kepada kita. Mungkin Adam Hawa waktu itu sangat bisa dininabobokkan oleh iblis, bisa terprovokasi karena memberi kesempatan ya kepada iblis. Seperti bayi kalau dibilang jangan, justru malah dilakukan. Ya. Tapi biar kita pagi hari ini belajar dari Yesus. Yesus tidak terprovokasi oleh iblis. Bagaimana cara iblis memprovokasi? Perhatikan, salah satunya adalah mengungkit-ungkit kesalahan yang dulu sudah terjadi dan sudah beres. Tapi kalau Anda ingat masih bisa melukai hati Anda, akan dia tumpukkan masalah demi masalah yang lalu-lalu itu untuk membuat Anda semakin jenuh. Bahasa Prancisnya judek, saudara. Membuat Anda semakin overload. Sehingga ketika overload Anda overthinking. Yang seharusnya yang dipikirkan yaitu yang baik, yang mulia dan seterusnya tidak dipikirkan karena tidak bisa masuk karena sudah overload. Tapi justru yang Anda pikirkan adalah hal-hal yang tidak perlu. Oleh karena itu pagi hari ini belajar dari Yesus. Ketika iblis yang jahat itu selalu berusaha menggoda kita, ingat, firman Tuhan itu berkuasa. Kita ucapkan firman Tuhan. Pak, tapi saya tidak hafal ayatnya langsung. Tidak harus.
Anda mengutip ayat firman Tuhan pun sangat boleh. Asal itu tertulis di Alkitab dan Yesus mengatakannya itu dalam firman Tuhan. Misalnya, Anda mengatakan, Pak, tadi pagi saya berdoa, sekarang saya akan berdoa. Dalam nama Yesus, saya percaya sepanjang hari ini saya sehat. Ada di firman Tuhan, oleh bilur-bilur kita jadi sembuh. Saya diberkati, ada, makanya ada namanya doa berkat. Saya berkemenangan, ada firmannya, kita ini lebih dari pemenang. Apa saja yang tangan saya kerjakan Tuhan buat berhasil, ada firmannya. Tuhan akan membuat engkau berhasil dalam apa saja yang tanganmu kerjakan, ada firmannya. Dan itu mengucapkan firman, memberikan covering firman Tuhan atas hidup kita. Mari pagi hari ini, sadari kita punya firman Tuhan yang berkuasa. Seperti Yesus yang tidak bisa dicobai. Mungkin kalau kita bisa dicobai karena kita daging. Tapi kita punya keunggulan, yaitu kita sudah diberi jalan keluar oleh Yesus. Kita sudah diberi petunjuk. Jangan memberi kesempatan kepada iblis. Maka itu yang akan kita lakukan. Bagaimana supaya kita tidak memberi kesempatan kepada iblis? Kita perkatakan firman, kita isi pikiran kita dengan firman, kita isi hati kita dengan firman. Maka setiap kali ada lontaran kalimat negatif atau intimidasi dari iblis, seperti Yesus lakukan, akan kita counter dengan ada tertulis dengan kebenaran firman Tuhan. Selamat mengucapkan firman Tuhan. Selamat mengawali hari ini dengan penuh ucapan syukur. Dan selamat mengalami kemenangan yang dari Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari yang baru. Bersyukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar firman-Mu ini boleh kami ingat. Firman-Mu ini boleh kami aminkan. Kami yakin akannya. Terima kasih, dan biar sepanjang hari ini kami semua sehat. Kami diberkati. Kami dibungkus dengan darah Yesus. Apa saja yang tangan kami kerjakan, Tuhan buat kami berhasil dan mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.